Oke, fitur terbaru di Accurate Online selanjutnya yang akan kita bahas adalah approval atau penyetujui transaksi. Jadi, sebagai gambarannya kalau kita kembali ke Accurate 5, nah semua modul-modul yang ada di Accurate 5 apabila kita lakukan transaksinya, misalnya sales invoice ya. Nah, saat saya membuat sales invoice dan saya memasukkan nama customer, barang-barang, tanggal, dan lain-lain. Nah, pada saat saya melakukan simpan, maka transaksi ini akan langsung mempengaruhi laporan keuangan, baik itu balance sheet, income statement, dan laporan-laporan lainnya. Dalam arti transaksi ini langsung di jurnal. Nah, tetapi kalau di dalam Accurate Online, transaksi yang sudah kita input, misalnya sales invoice ini, tidak akan bisa mempengaruhi laporan keuangan ataupun di jurnal sebelum disetujui. Jadi misalnya sales invoice dibuat oleh admin dan harus disetujui oleh misalnya supervisor accounting atau manajer accounting. Contohnya seperti itu ya. Baru sales invoice tersebut sah untuk dilakukan jurnal dan mempengaruhi laporan keuangannya. Oke, kita langsung saja. Jadi sebelumnya di Accurate Online, saya sudah melakukan setting di preferensi ya. Nah, di preferensi ini di bagian persetujuan, jadi kalau kita klik di bagian persetujuan, nah semua modul-modul yang ada di sini, termasuk faktur penjualan, sudah dicentang untuk disetujui setiap transaksinya. Kecuali ya, saya buat di sini misalnya penawaran penjualan dan pesanan penjualan. Ini tidak disetujui. Nah, oleh karena itu, saya klik simpan ya. Jadi Anda perhatikan, kita akan melakukan simulasi nanti. Nah, untuk penawaran penjualan dan pesanan penjualan tidak dicentang, sedangkan faktur penjualan dicentang. Oke, sekarang saya lakukan simpan. Nah, selanjutnya saya buka lagi di pengaturan, kemudian di penyetujui transaksi. Nah, jadi di penyetujui transaksi, nah Anda perhatikan ini masih kosong ya. Jadi, semua modul-modul yang ada di dalam Accurate harus ditentukan. Yang sudah kita centang tadi ya, penyetujui transaksinya siapa. Jadi, misalnya saya ambil salah satu yaitu faktur penjualan. Nah, di sini saya bisa tentukan nilai minimal misalnya 50.000. Jadi, apabila di bawah 50.000 penjualannya tidak perlu disetujui, tapi kalau di atas 50.000 harus disetujui. Nah, ini berlaku untuk semua cabang, kantor pusat, atau cabang-cabang lainnya. Nah, saya pilih semua cabang. Dan disetujui oleh siapa? Kita bisa memilih lebih dari satu. Jadi misalnya saya pilih salah satunya adalah saya sendiri sebagai penyetujui transaksi. Jadi kalau misalnya disetujui oleh lebih dari satu user atau satu orang, maka ada syaratnya. Apakah salah satu pengguna setuju sudah sah faktur penjualan ini untuk dilakukan jurnal atau semua pengguna harus setuju. Jadi kalau semua pengguna harus setuju, maka semua atau dua user yang ada di sini harus menyetujui dulu. Baru faktur penjualan ini sah untuk digunakan sebagai jurnal dan mempengaruhi laporan keuangan. Tetapi apabila hanya salah satu saja, berarti tidak masalah apabila hanya salah satu yang menyetujui. Maka faktur penjualan ini sudah bisa digunakan sebagai jurnal atau mempengaruhi laporan keuangan. Oke, jadi di sini saya memilih ada salah satu pengguna yang setuju dan saya memilih usernya satu saja, yaitu saya sendiri, moboyindah.com ya. Nah, seperti itu. Saya klik simpan. Nah, apabila sudah, maka sekarang saatnya kita melakukan simulasi. Nah, oleh karena saya sendiri sebagai penyetuju transaksi, maka saya harus login ke di sini ya. Jadi saya login sebagai, kalau saya lihat di sini profil pengguna. Nah, ini simulasi aol@gmail.com. Jadi bukan mauboyindah@gmail.com, tetapi simulasi aol@gmail.com. Nah, sekarang saya akan membuat simulasi untuk penjualan. Misalnya saya buat pesanan penjualan ya. Pesanan penjualan, saya memilih salah satu customer. Misalnya customernya KSIDR. Tanggal 1 Januari 2016. Nah, di tanggal 1 Januari 2016 saya pilih salah satu barang.
misalnya AC General LCT. Nah, AC General LCT sebanyak satu, harganya 5.700.000, saya klik lanjut. Pengirimannya misalnya di tanggal 1 Februari 2016 ya, bisa seperti itu. Nah, setelah itu saya klik di tombol ini. Nah, ada tombol simpan. Jadi, pesanan penjualan saya klik di tombol simpan, saya ajukan persetujuan. Nah, apabila saya ajukan persetujuan, nah di sini sudah ada ya, cash IDR, menunggu diproses. Nomor 5 ini. Jadi kalau saya klik lagi, nah, AC General RTT ternyata sudah disetujui. Kenapa sudah disetujui? Karena tadi kita sudah melakukan ini ya. Nah, saya masuk lagi di preferensi. Nah, di bagian persetujuan karena kita tidak mencentang. Jadi begitu dibuat oleh user, maka langsung disetujui berapapun harganya. Oke, sekarang saya lanjut lagi, saya proses ya ini. Nah, ini pesanan penjualan saya proses menjadi faktur. Faktur penjualan. Nah, begitu saya proses menjadi faktur penjualan, saya buat dulu tanggalnya, misalnya di tanggal 01 Januari 2016 juga. Setelah itu, saya klik di simpan. Nah, di sini saya klik di ajukan persetujuannya 5.700.000. Jadi, nah, faktur berhasil disimpan. Tapi coba Anda perhatikan ya, kita lihat lagi di sini. Nah, ini ya. Jadi untuk cash IDR apabila belum disetujui, maka kalau kita klik statusnya diajukan. Apa artinya diajukan? Artinya memerlukan persetujuan dulu. Jadi belum ada ayat jurnalnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, dia itu baru berbentuk draft ya, draft DFT 00050, artinya memerlukan persetujuan. Apabila yang menyetujui dalam hal ini PT Moboi Indah ya, atau moboiindah@gmail.com sudah melakukan login. Nah, di dashboard ini coba kita lihat ya, misalnya saya keluar saja dari sini, misalnya saya login nih. Nah, begitu saya login, coba saya lihat. Nah, oh ada. Jadi kalau kita lihat di sini ada lonceng, ada tanda satu. Nah, perhatikan ada permintaan persetujuan atas faktur penjualan nomor sekian oleh Arnold ya. Jadi kalau kita centang, maka akan keluar seperti berikut ini. Nah, ini dia ya. Jadi akan keluar. Statusnya diajukan. Nah, jadi kalau kita mau menyetujui transaksi yang ada ini, misalnya kita lihat, oh harganya sudah tepat, kita bisa klik di sini ya, mau setujui atau mau menolaknya. Jadi apabila kita setuju, kita klik setuju saja. Oke, saya tutup dulu ya, faktur penjualan ini. Di sini saya akan menambahkan satu widget ya. Saya klik di tanda panah ini, saya tambahkan widget. Setelah itu saya cari widget, misalnya, nah ini dia ya, persetujuan. Menampilkan jumlah transaksi yang perlu diproses persetujuannya. Jadi saya klik di persetujuan, nah maka akan muncul widget yang menandakan bahwa ada persetujuan yang perlu dilakukan. Nah, karena widget ini sangat penting, jadi saya ingin memindahkan widget ini ke bagian atas ya. Nah, seperti ini. Klik simpan. Jadi setiap kali saya login, maka saya dapat mengetahui apakah ada transaksi yang perlu diproses atau tidak. Jadi saya bisa langsung saja klik di sini. Nah, di sini saya bisa melihat, oh ternyata ada faktur penjualan yang perlu disetujui. Jadi saya bisa langsung saja setuju atau tolak ya. Kemudian saya proses. Tetapi apabila saya ingin melihat detailnya terlebih dahulu, saya bisa klik dulu ya. Nah, saya klik dulu di sini. Setelah itu baru saya lihat, oh ternyata sudah tepat. Nah, baru saya lakukan persetujuan di sini ya. Oke, saya tutup lagi. Saya belum menyetujui. Nah, di sini saya belum melakukan proses ya. Jadi selain saya klik untuk melakukan persetujuan dari widget ini, ya, saya bisa juga masuk dari sini, dari menu perusahaan dan di sini.
persetujuan approval. Jadi saya klik di sini ya, persetujuan approval, maka tampilannya sama. Nah, saya bisa langsung setujui atau saya klik dulu, kemudian saya melakukan persetujuan langsung dari detailnya. Oke, saya setujui. Nah, apabila setujui, maka akan ada konfirmasi apakah Anda yakin. Nah, setelah yakin ya, draft ini akan berubah menjadi faktur penjualan dan diberikan nomor faktur penjualannya. Jadi, sudah sah ya menjadi faktur penjualan. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, nah ini dia ya. Nah, 6.270.000 sudah sah menjadi faktur penjualan. Nah, ini dia. Nah, selain itu, fitur terbaru dari approval yang ada di Accurate Online, setiap kali ada persetujuan, maka akan ada email yang masuk di dalam inbox. Ya, jadi kalau saya buka di gmail.com, misalnya www.gmail.com. Nah, saya login dengan mobiindah@gmail.com ya. Saya masukkan passwordnya. Jadi di sini Anda perhatikan, nah ada email yang masuk. Anda menerima notifikasi untuk PT Maubui Indah. Jadi kalau sebelum saya setujui, saya bisa lihat ya, ada email permintaan persetujuan atas dokumen faktur yang tadi DFT 0050 oleh Arnold. Nah, jadi saat kita membuat si user itu membuat persetujuan atau permintaan persetujuan, maka akan masuk di dalam email. Jadi selain kita bisa lihat dari notifikasi di dalam Accurate ya, di dalam Accurate Online ini kita bisa melihat juga di dalam email. Jadi kalau saya refresh di sini, maka sudah tidak ada draftnya lagi ya. Sekarang sudah berubah menjadi ini dia, Cash IDR. Oke, jadi itu salah satu fungsi fitur daripada approval. Nah, sekarang saya coba lagi untuk faktur penjualan ini saya login dengan user yang tadi. Kemudian saya buat faktur penjualan yang baru. Misalnya untuk cash IDR. Nah, saya pilih di sini tanggal 1 Januari 2017. Maaf, 2016 ya. 2016. Kemudian saya mencari satu barang. Nah, misalnya barang namanya batu bata ya. Nah, batu bata ini saya buat harganya 45.000 contoh. 45.000 batu bata. Nah, saya langsung simpan, saya ajukan persetujuan. Nah, apa yang terjadi dengan transaksi? Ternyata langsung membentuk faktur penjualan. Jadi tidak perlu disetujui. Nah, jadi kalau saya klik di yang ini, udah langsung disetujui. Jadi tidak membentuk draftnya terlebih dahulu. Nah, ya. Kenapa langsung disetujui? Karena sebelumnya kita sudah menentukan di bagian ini ya, bagian preferensi dan di ini penyetujui transaksi ya. Jadi di penyetujui transaksi masih ingat tadi untuk nilai minimalnya kita buat 50.000. Jadi kalau 45.000 tidak perlu persetujuan. Nah, jadi makanya saat kita membuat faktur untuk cash IDR dengan batu bata 45.000 langsung disetujui ya, seperti ini. Jadi, bagi user yang meminta persetujuan ya. Nah, kalau kita lihat di sini user yang meminta persetujuan profilnya menggunakan simulasi AOL gmail.com. Jadi setiap kali dia meminta persetujuan bahkan transaksinya disetujui, apabila dia masuk ke emailnya ya, saya login dengan simulasi AOL@gmail.com ya, saya masukkan password. Kita lihat di inbox-nya. Nah, jadi di inbox ini akan ada replay, yaitu Anda menerima notifikasi ya. Nah, ini notifikasi PT Maubui Indah. Jadi, pengajuan persetujuan dokumen faktur penjualan nomor ini telah disetujui oleh Maubui. Artinya, dia dapat mengetahui bahwa draft yang dibuatnya melalui faktur penjualan sudah disetujui. Jadi bisa langsung dia melakukan konfirmasi untuk masuk ke Accurate Online ya. Jadi begitu dia masuk ke Accurate Online dan dia melihat, oh ternyata draftnya sudah
tidak ada lagi dan berubah menjadi nomor faktur penjualan sebesar ini ya, yang tadi yang 6.270.000 yang penjualan AC General. Nah, jadi demikian cara penggunaan fitur approval ini. Jadi sangat baik untuk proses kontrol ya, kontrol suatu transaksi yang dilakukan oleh admin. Jadi bisa dikontrol oleh misalnya accounting manager atau accounting supervisornya. Oke, sekarang kita lakukan simulasi lagi bagaimana kalau ternyata dokumen yang diajukan tersebut ditolak. Ya, transaksi yang dibuat ternyata ditolak. Jadi, saya login lagi dengan user simulasi AOL ya, atau Arnold. Nah, sekarang saya buat proses penjualannya, misalnya faktur penjualan. Nah, di faktur penjualan ini saya langsung buat kepada misalnya Cyber Furniture. Nah, Cyber Furniture tanggal 01.01.2016. Nah, di Cyber Furniture ini saya memilih salah satu barang, misalnya AC Sharp saja ya. Nah, AC Sharp 5.025.000, klik lanjut. Nah, setelah itu saya klik di simpan dan nah, di sini ada fitur baru apabila saya mau simpan sebagai draft terlebih dahulu dan saya akan lanjutkan lagi bisa ya. Jadi fungsi sebagai draft ini misalnya begini. Saya buat tapi belum selesai. Kemungkinan masih ada tambahannya lagi. Jadi saya simpan sebagai draft dulu. Jadi draft ini bukan persetujuan. Tetapi benar-benar saya hanya mau menjadikan sebagai draft. Nanti suatu waktu nanti akan saya lanjutkan lagi. Nah, jadi di sini saya bisa lihat di ini ya. Nah, bentuknya berbeda. Jadi draft. Kalau yang perlu disetujui, ini oke, saya buat lagi ya. Misalnya saya buat data baru. Misalnya saya ke Cyber Furniture, saya buat lagi yang baru. Misalnya AC Panasonic. Saya klik lanjut, klik 01.01.2016. Ya, seperti ini. Nah, kali ini saya bukan membuat draft, tetapi saya ajukan persetujuan. Nah, apa perbedaannya? Jadi kalau kita lihat perbedaannya di sini, nah, beda ya ikonnya. Nah, ikon draft untuk persetujuan bentuknya seperti ini, sedangkan draft yang tidak untuk persetujuan bentuknya seperti yang di bawah ini. Nah, oke. Sekarang saya akan login lagi kepada Mau Boy Indah. Jadi saya tutup dulu semuanya. Nah, di sini saya lihat, oh, rupanya ada satu transaksi yang belum Anda proses. Saya klik transaksinya. Nah, saya ketahui bahwa, oh, ada faktur yang sudah dibuat. Nah, ternyata faktur ini saya tolak. Atau saya buka dulu, ya. Setelah saya buka, saya lihat, nah ternyata ini tidak benar. Saya tolak. Nah, di sini saya bisa memberikan komentar, ya. Komentar harganya terlalu murah. Saya berikan komentar. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini saya tolak. Saya tolak, akan menolak. Saya klik ya. Nah, setelah saya klik ya, maka si user yang membuat persetujuan itu akan login ya. Nah, begitu dia login, dia akan melihat, oh, ternyata ini ditolak. Nah, ini ada tanda kali ya, artinya ditolak. Maka dia bisa membuka lagi. Nah, dia membuka, nah statusnya ternyata ditolak. Nah, dia bisa membuat perubahan, misalnya harganya 9 juta. Ya, seperti ini. Harga 9 juta, dia klik lanjut, dan dia bisa melihat komentarnya ya. Nah, dokumen dan komentar bisa dia lihat di sini, misalnya komentar. Oh, ternyata ada pesan, harganya terlalu murah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dia simpan lagi dan dia ajukan persetujuan lagi. Nah, apabila diajukan persetujuan lagi, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, sekarang giliran si adminnya atau si yang menyetujui akan login ya. Ternyata ada satu transaksi lagi. Diklik lagi. Begitu diklik, kemudian dilihat.
Oke, sudah berubah ya, diajukan. Nah, ini baru benar. Nah, setelah itu baru dilakukan persetujuan dan klik ya. Nah, seperti itu ya. Di sini kalau kita lihat ada berbagai email yang masuk. Jadi email-email ini berfungsi juga untuk memperingatkan ya. Nah, ini permintaan persetujuan dan lain-lain. Oke. Jadi apabila si user itu login ya, draft tadi apabila diperbarui, maka sudah menjadi nomor invoice ya. Nah, selanjutnya yang draft yang pertama, maaf, draft yang benar-benar disimpan untuk diedit. Nah, ini bisa dilanjutkan lagi. Nah, jadi kalau di EcoRed 5, kita tidak bisa membuat satu formulir, kemudian kita simpan dulu, kita lanjutkan lagi, tanpa harus membuat jurnal, itu tidak bisa. Tapi kalau di EcoRed online sudah bisa ya, kita simpan sebagai draft dan kita lanjutkan. Nah, apabila ini sudah fix dan sudah siap untuk diajukan, baru klik di ajukan persetujuannya. Nah, seperti itu ya. Jadi persetujuan akan dilakukan seperti biasa.